Nah, kelihatan screen-nya? Halo? Halo Pak, iya, Ya, iya Pak, udah kelihatan Pak. ya. Nah, jadi di sini Udah materi banyak. kita, ya, udah. Ya, jadi di sini materinya double ya hari ini. Ya, pertemuan kali ini. Yang pertama kita membahas tentang footprinting atau scanning. Ya, scanningnya kita di sini menggunakan metode black box. Ya, ada black box, ada white box, ada gray box. Nah, nanti dicari tahu tuh itu apa. Nah, jadi di intinya yang di black box ini saya garis besarnya kita men-scan ini tanpa ada informasi apapun. Jadi kita nggak tahu servernya ada di mana, IP-nya berapa, gitu. Pokoknya kita bisa ada di sebuah jaringan, tapi kita belum tahu target kita yang mana. Nah, itu yang black box. Ya, jadi kita belum dikasih tahu servernya mana, terus di dalam server itu nanti ada aplikasi apa yang berpeluang kita bisa eksploitasi, nah gitu. Jadi metode penetrasi kita atau metode scanning kita adalah black box. Jadi benar-benar nggak ada bayangan apa-apa, hitam maksudnya. Oke, di sini kita udah siapin lab pen testnya. Ya, di sini ada Kali Linux. Ya, di sini ada server. Ya, jadi kita sekarang login dulu ke servernya. Sorry, ke Kali Linux ya. Nah, ini kemarin kan udah saya kasih tuh. Nanti kalau belum saya kasih tahu. Ada Nmap scanning. Nah, ini tools-tools yang dipakai untuk melakukan scanning dengan menggunakan Nmap. Ya, toolsnya Nmap ini ininya apa namanya perintah-perintahnya. Nah, jadi pertama gini ya, di hacking ya, di dalam hacking atau dalam penetrasi testing, pertama kita harus bisa satu jaringan dulu. Artinya kita harus saling terkoneksi dulu. Gitu. Kalau nggak terkoneksi ya nggak bisa. Gitu. Di dalam hacking kita kali ini ya, karena ini kan sifatnya LAN. Jadi hacking yang paling susah ya adalah LAN, karena kita harus terkoneksi dulu. Jadi jarang kalau misalnya di LAN itu yang hack itu orang luar, jarang. Karena gimana caranya orang luar bisa ngehack kalau dia nggak masuk ke jaringan tersebut gitu. Dia harus login dulu, dia harus terkoneksi dulu, artinya dia harus nyolok kabel dulu ke switch-nya. Baru dia bisa melakukan tindakan hacking. Jadi kalau misalnya tindakan hacking ilegal ya, di LAN itu sangat susah, gitu, karena harus colok ke switch-nya. Itu kecuali di wireless. Nah, wireless itu berpeluang tuh, karena media transmisi datanya menggunakan udara. Oke, nah di sini pertama di sini ada scan IP address yang aktif dalam satu network. Nah, jadi kita tahu dulu kita udah satu network nih. Nah, kita scan ada berapa IP yang ada di jaringan yang kita scan. Nah, ini caranya gini. Ya, berarti nanti nmap -s p 192.168.137.0/24. Nah, karena jaringan saya ini 137.0/24. Di sini kalian dijalanin dulu. Tinggal jalanin nmap s p 192.168.137.0/24. Nah, ini kalian cari tahu SP ini apa artinya. Kalau ini tahu ya, berarti scanning satu network. Nah, ini arti S dan P ini apa artinya? Supportnya Pak. Iya, nanti cari tahu nih. Nanti di tugasnya nanti dibuat di tugas. Nah, ini jelasin ini artinya apa gitu. Terutama arti dari S sama P-nya. Support Pak. Iya, nanti Danu buat tugas itu. Iya. Oke. Buset. Nah, ini lihat. Dari hasil scanning ini, kita dapat beberapa IP address. Ya.
Ada 137.1, 137.200, 137.10. Nah, ini kan cuma dikit ya, karena kita cuma di lab simulasi. Nah, kalau nanti di realnya kan nanti akan dapat banyak gitu IP-nya. Ya, satu network pasti banyak lah komputernya. Dan kita mana yang jadi target? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan, targetnya mana nih? Sedangkan IP-nya belum tahu kita yang akan jadi target yang mana. Ya, mau nggak mau kita harus menguji satu-satu. Tapi yang ini nggak mungkin dong, 137.1 ya ini kan gateway, ini nggak mungkin. Nah, yang bisa kita uji ini 137.200. Nah, 137.10 ya IP kita, ya kan? Nah, jadi yang mungkin ya ini, itu yang bisa kita tes dia sebagai server atau sebagai komputer biasa. Nah, sekarang kita uji dia tahu dia server atau user biasa atau dia komputer desktop atau di mana apa. Nah, dari sini dilihat lagi. Di sini kita scanning services atau layanan. Nah, ini kita cari services atau layanan. Logikanya gini. Nah, ini di hacking nih yang terpenting bukan cara menggunakan toolsnya, tapi yang terpenting gimana cara kita menganalisa sebuah target. Nah, logikanya gini, kalau kita ini sebagai target, nih 137 tadi 137.200 dia target, dia pasti memiliki layanan services. Kalau dia desktop, nah dia nggak mungkin punya layanan. Gitu. Jadi kalau dia sebuah server pasti dia punya layanan. Contoh, dia server, ya dia pasti misalnya server web, ya pasti dia punya Apache, punya MySQL, gitu dan lain-lain. Gitu. Kalau dia server Windows Server, ya dia pasti punya Active Directory, gitu dan lain-lain. Nah, sekarang kita tes coba si 137.200. Ya. Nmap, min-s, min-v, 192, 168, 137.200. Saya jalani satu ini lagi deh, satu perangkat lagi nih, ini Windows XP. Nah, dilihat nih. Setelah kita nmap 192.168.137.200 ya SP. Nah, ini kelihatan dia punya services SSH, dia punya services Telnet, dia punya services NetBIOS SSN Samba. Nah, ya ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia adalah server dan lagi udah ada namanya lagi nih. Ya, namanya adalah server produksi. Ya udah, ini server, ini target kita. Gitu. Nah, sekarang nih saya ada satu lagi nih Windows XP. Windows XP-nya di jalan belum? Belum. Oke, nah nih. Nah, ini cuma buat ngebandingin aja. Ketika kita scan IP-nya nanti Windows SP ya, IP-nya nanti si Windows XP, nanti apa yang dihasilkan dari Nmap itu. Gitu. Jadi untuk membandingkan aja, kalau misalnya kita scan-nya komputer desktop, nanti yang keluarannya apa. Nah, jadi kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi di sini di bagian scan keseluruhan. Ini saya clear dulu. Scan keseluruhan, berarti SP, satu network lagi. Nah, dilihat nambah nih. 137 nih, 11. Nah, sekarang kita coba 137.11 kita scan servicesnya. Nah, kita berarti ada dua kandidat nih ceritanya. Ada 137.200 atau 137.11. Nah, kira-kira mana yang server? Nah, kita cek dulu nih 137.11. Nah, ini kelihatan. Tuh. Dia Windows XP. Ya, berarti bukan server. Gitu. Ini komputer biasa. Nah, berarti tadi kita lakuin 137.200.
Nah, ini kita tunggu dulu nah hasilnya. Nah, di sini ini sebenarnya udah kebuka ya, udah ketahuan semua. Di sini ada services Telnet, ada services SSH, ada Samba, dan ini statusnya open. Ya, artinya kalau open berarti si servicesnya itu berjalan gitu. Ya, artinya dia tidak ditutup ya, atau permissionnya tidak di disable. Kalau ini statusnya close berarti servicesnya mati gitu. Jadi dia cuma keinstall doang di server tapi servicesnya mati. Nah, kalau ini servicesnya terbuka. Dan ini lihat lagi di sini. Yang perlu kita perhatikan di sini, lihat dia portnya masih 22, kebaca sama kita 22. Ini Telnet portnya 23. Terus Samba portnya 139 sama 445. Nah, ini ada dua nih Samba nih. Nah, ini VirtualBox-nya ya. Ini sih ini dia. Si MAC address-nya si server Linux-nya. Gitu. Jadi yang perlu kita dapatkan, informasi apa yang kita dapatkan di scan ini, yang pertama services apa aja di server, yang kedua statusnya, dia terbuka atau enggak. Ya kalau close berarti ya nggak bikin kita bisa eksploitasi servicesnya. Jadi di sini kita akan mengeksploitasi si servicesnya. Nah, ini. Dan berikutnya apalagi yang kita dapatkan lagi dari scan ini portnya. Jadi walaupun portnya dirubah, port SSH dirubah, misalnya port SSH 212, tetap aja bisa kebaca. Gitu. Kan untuk ngelabuin si hacker ya, portnya aja dirubah. Ya benar, itu salah satu cara. Tapi ketika di scanning seperti ini, tetap aja bisa kebaca. Gitu. Walaupun portnya udah dirubah misalnya. Oke. Nah, di sini sebetulnya Mbak ini udah lengkap ya dengan menggunakan Nmap min SP ini udah lengkap. Tapi kalau kalian mau lebih detail lagi ngambil satu-satu per portnya bisa. Nah, misalnya saya mau eksploitasi di telnetnya. Berarti Nmap spasi min P ini portnya 23, 23 dapat yang dari tadi ya, dari yang tadi kita dapat, ini baru masukin itu si IP-nya. Ya, jadi jangan dulu kita masukin Nmap 23 masukin si ini si IP-nya yang nggak mungkin dapat, bisa aja si portnya dirubah. Nah, gitu. Jadi paling aman banget. Tadi setelah kita scan si ininya, si layanannya, baru kita bisa scan satu-satu per portnya. Gitu. Kalau ini udah hakul yakin kemarin apa? Kita yakin bahwa si servernya itu punya aplikasi atau punya services telnet, dan telnetnya belum dirubah portnya, masih 23 gitu. Nah, ini ceroboh, harusnya kita scan dulu baru kita bisa tahu gitu. Bisa aja tadi portnya dirubah. Oke, sekarang kita coba pakai ini ya, scan port tertentu. Berarti nmap IP portnya 23 itu berarti telnet, masukin si IP 192.168.137.200. Nah, ini dia. Ini lebih detail aja. Gitu. Nmap-nya versinya versi 7.70. Nah, ini fungsi buat apa? Fungsinya buat karena gini ya, ada beberapa aplikasi yang masih nyimpen bug ketika dia belum diupdate. Gitu. Mungkin kalau misalnya Nmap-nya versi 8 misalnya, nah itu udah ditutup bug-nya. Nah, berarti kita nggak bisa eksploitasi. Nah, kalau misalnya di sini masih versi 7.70, nah ini mungkin ada bug-nya gitu. Jadi ini fungsinya untuk cari tahu nih lebih detail si Nmap, si ininya versi berapa si telnetnya. Oke, nah terus ini telnetnya nih ya. Nah, ini udah terbuka statusnya. Nah, yang saya sekarang akan eksploitasi di sini adalah telnetnya. Ya, kenapa telnet? Nah, karena ini paling gampang untuk dieksploitasi. Nah, untuk eksploitasi kali ini saya akan menggunakan metode yang paling gampang di sini, ada sniffing. Ya, sniffing itu kita berarti mengintip. Ya, di sini saya udah diinstal juga nih di Windows-nya. Ada Wireshark namanya, aplikasi Wireshark. Nah, ini udah kita nanti kita jalanin, atau sekarang kita jalanin boleh.
Jadi kalau kita sekarang jalanin, berarti di sini dilihat di aplikasi Wersak ini, ya di sini ada ini ya, ada kayak semacam ini detak jantung lah ya. Nah, ini yang kebaca, yang scan. Nah, ini yang kepakai nih WiFi saya hidup. Tuh. Jadi saya bisa nge-scan WiFi. Ya, jadi jaringan satu WiFi bisa. Jadi kalau misalnya di WiFi saya ada komputer-komputer lain yang connect di WiFi saya, berarti saya bisa ngelakuin sniffing gitu. Atau karena kita tadi di sini menggunakan VirtualBox, ini kita di sini. Ini harusnya jalan nih, gerak nih. Ya. Si VirtualBox ini harusnya ada pergerakan. Nah, ini ada kan tuh. Nah, ini nggak mungkin ada pergerakan. Di LAN ini nggak ada pergerakan. Karena apa? Karena nggak ada koneksi LAN saya. Gitu. Jadi ini yang ada pergerakan di sini berarti terkoneksi. Gitu. Ini gerak ada ya, karena buat capture. Ya. Jadi yang ada pergerakan ini sama ini. Gitu. Jadi saya bisa scanning lewat WiFi atau VirtualBox. Nah, dalam kasus ini kita VirtualBox karena si server itu terkoneksi ke VirtualBox. Oke, nyambung ya maksudnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah pentest gitu, bukan hanya menggunakan toolsnya tapi menganalisa. Oke, sekarang kita menggunakan VirtualBox-nya. Kita jika jalanin. Nah, nanti kalian cari tahu nih tentang aplikasi yang namanya si Wersak. Nah, ini gampang banget lah aplikasi ini untuk sniffing. Nah, nanti di sini terlihat source-nya, destination-nya, protokolnya nanti kalau udah keluar. Nah, sambil dia lagi ngelakuin sniffing, kita bisa ada simulasi ya, simulasi menggunakan si telnetnya itu. Telnet itu kita pakai untuk remote desktop kan. Gitu. Nah, saya di sini menggunakan dari sini saya pakai CMD. Nah, ini anggap saya seorang administrator si Linux-nya itu. Ya, ingin meremote servernya. Nah, jadi ini saya berperan jadi 3 orang nih. Sebagai, jadi dua orang. Sebagai administrator dan sebagai si pentestnya. Nah, sekarang saya berperan dulu sebagai administratornya. Di sini saya jalanin telnet. Saya pengen remote servernya 137.200. Nah, ini login. IT, INF, password. Ini loginnya, passwordnya saya masukin. Nah, ini saya udah login nih. Nah, sekarang kita lihat di si Wersaknya. Kebaca nggak? Nah, ini kebaca. Nah, sini ada kebaca. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah dari ketiga ini aja. Di sini ada source. Ya, source ini berarti apa? Source ini berarti yang mengirimkan sebuah paket. Jadi Nmap ini fungsinya mengintip paket dari mana ke mana. Nah, berarti yang mengirimkan paket. 137.11 mengirimkan paket kemana? Ke 137.255. Oh, berarti dia mengirimkan paket nge-broadcast. 137.11 itu IP-nya siapa tadi? IP-nya si Windows XP. Nah, itu. 137.1 gateway. Ya. Yang perlu kita baca berarti dari 137 si PC ini nih, PC Windows saya berapa nih? Oh, PC Windows saya 171. Ya. Ini sini, dilihat dulu. Nggak bisa di sini buka. PC saya. Jadi ada 3 orang nih. Ada orang yang ada 3 orang bisa. 1 orang megang si server Linux-nya, ada di depan server Linux-nya. 1 orang ada di PC, ya di Windows ini, Windows 10. 1 orang lagi yang ada di si Wersaknya. Nah, ini server PC saya, ini 137.1. Ya, ini 137.1 ini di dalam hal ini berperan double nih. Dia sebagai gateway, ya, dia juga sebagai si orang yang pakai telnet untuk nge-remote si server. Ya, double perannya nih. Dia gateway juga, hati-hati. Dia juga berperan sebagai orang yang akan connect ke Windows Server. Maka pembacaan di sini, di Wersak, lihat,
137.1, nah ini dia bisa ke protokol SSDP. Nah, nanti dicari tahu SSDP itu protokol untuk apa. Nah, 137.1 dia pakai ke TCP gitu. Nah, berarti yang perlu kita pengen pentest itu apa sih? Yang telnet tadi kan? Berarti 137 menggunakan protokol telnet. Nih, 137 menggunakan protokol telnet. Menuju ke mana? Menuju ke sini. 137.200. Atau kalau mau lebih ini kita filter aja ke telnet. Nah, ini keluar telnet semua. Nah, jadi nggak muncul protokol yang lain. Nah, ini telnet semua. Nah, jadi source-nya 137 ya, mengirim paket ke 137.1 mengirim paket ke 137.200. Nah, dengan menggunakan jalurnya adalah protokolnya telnet. Nah, sekarang kita intip di dalamnya ada apa sih, aktivitas apa sih 137.1 ke 137.200. Nah, ini kita lihat di sini follow, di sini TCP stream. Nah, kita bisa tahu. Oh, yang login IT strip INFF. Nah, ini sengaja ya. Ini begini emang ada bagian dari encrypt-nya juga. Itu bukan encrypt sebetulnya. Dia agak sedikit kita harus bisa membaca. Logikanya nggak mungkin lah ada user yang punya nama yang double begini gitu. Berarti ada beberapa karakter yang kita harus hapus. Oh, berarti ini IT stripnya 2, stripnya jadi 1, INF gitu. Nah, jadi dia tidak menampilkan realnya kan IT strip INF. Nah, ini yang muncul I-nya 2, T-nya double, stripnya double, I-nya double, N-nya double, F-nya double. Nah, ini harus kita analisa lagi, yang benar kayak gimana sih? Gitu. Nah, ini analisa aja. Gitu. Nah, ini passwordnya ketahuan, admin. Nah, gitu. Kita udah dapat nih user passwordnya. Tapi yang kita dapatin user password user biasa nih ya statusnya. Dia nih masih dolar, berarti user biasa. Tapi kita tahu, oh dia login ke si servernya Ubuntu nih. Gitu. Nah, yang bahaya tuh apa? Yang bahaya ketika kita login menggunakan telnet, tapi langsung masuk ke dalam root nih, contoh. Tadi telnetnya mana tuh? Nah, ini kan belum pakai root nih. Saya login nih. Sini. Sudosu. Nah, kebetulan sama nih. Nah, sekarang kita cari lagi 137 titik 1 ke 137.200. Ya, kita ini aja lagi. Telnet. Kita filter lagi. 137.1 ke 137.200 telnet ini nih. Ini juga banyak sih. Oke, ini juga boleh. Nah, ini yang terakhir agak baru nih. Ya, yang agak baru. Oke, ini sama kayak tadi. Nah, tuh dia tuh. Kebaca. Ya. Login berikutnya, orang tersebut sudosu, passwordnya admin tetap. Menggunakan password admin. Nah, dia udah jadi root. Nah, ini. Jadi kita bisa ngintip. Dia ngapain aja kita bisa tahu. Kalau si administrator tadi yang dari Windows menggunakan telnet ke server, dia ngapain aja kita tahu. Gitu. Kita bisa ngintip dia. Oke? Terus ini paham? Belum paham, Pak. Belum paham. Wadaw. Mana belum paham, Pin? WP-nya nggak stabil, Pak. Nah, ini nanti lihat inilah. Ini kan udah saya record, nanti saya upload lah. Iya Pak, bikinin video tutorial. Ya Pak. Yang ini aja. Setuju, Pak, setuju. Amin. Tapi tadi ada yang ini nggak? Yang wifi-nya yang stabil nggak? Mas bagus, Pak. Mas bagus, jaringan stabil, Pak.
Oh, dikit lagi nih bakalan habis ini. Kita kan nggak lama-lama kalau pakai ini mah. Pakai apa? Zoom yang gratis mah. Oke, jadi nanti ke depan ini kan kita baru mengeksploitasi satu. Nanti yang kita eksploitasi ya ada 2 lagi kan. Nah, ini dia nih. Si server kan tadi punya servicesnya ada 3, ya kan? Servicesnya ada 3. Mana nih? Nah, nih ada 3 kan? SSH, Telnet, sama Samba. Nah, yang baru kita eksploitasi yang Telnet. Nanti kita akan eksploitasi SSH dan sama Sambanya. Oke? Ada yang mau tanya? Jadi yang paling gampang dieksploitasi di sini adalah Telnet. Kenapa? Nah, nanti kalian cari tahu tugasnya. Kenapa Telnet gampang dieksploitasi? Karena Telnet ini. Oke, ada lagi? Oke, Pak. Sudah, Pak. Mau tanya nggak? Mas Bagus mau nanya nggak, Mas Bagus? Katanya belum ngerti, Mas Bagus. Barbat itu yang nanya, woi. Jaringannya jelek. Alasan mulu, Kalau- Mas Bagus, ya ampun. Pak Ya. mau nanya deh. Kalau ini kan lewat IP private ya. Kalau misalkan kita lewat IP public gimana, Pak? Maksudnya gimana apanya? Jadi kita kan kalau di sebuah dari jaringan ISP kan dia kan punya IP public sendiri dia, ya kan? Nah, terus untuk di perusahaan-perusahaan dia pakai IP private dan lebih banyak di IP publicnya di secure. Nah, kalau kita eksploitasi dari lewat IP public ke IP private yang di beberapa klien itu kita bisa masuk ke IP public dia bisa lewat Nmap atau yang lain. Gini, kalau ini kan masih IP public ini kan keperluannya apa? Misalnya si servernya ditaruh di IP public misalnya, ya kan? Nah, kalau server langsung di IP public bisa kita Nmap, bisa. Kita tahu IP publicnya kita scan menggunakan Nmap bisa kalau gitu. Tapi bisa jadi nggak ke scan. Kenapa? Udah banyak. Oh ya, tadi saya agak kurang nih. Harusnya kita cek lagi ya. Ini agak kurang nih. Cek lagi apakah ada firewall apa enggak. Nah ini. Nah ini kita tadi belum cek. Ya, tadi untung karena Dan nanya jadi ingatan. Nah, jadi kita cek dulu SA 192 168 137.200. Nah, nih, dia ada firewall atau enggak? Kalau dia nggak ada firewall, nah, kita bisa melakukan eksploitasi lebih lanjut. Nah, ini nggak ada nih kebetulan nih. Sengaja lah saya nggak buatin firewall nih, unfiltered. Nah, berarti kita bisa lanjut lagi eksploitasi. Tuh. Tapi kalau di sini ada firewall, berarti kita harus lumpuhin dulu firewallnya. Baru kita bisa ngelakuin scanning lebih lanjut. Gitu. Biasanya kalau sekelas ISP ya pastilah dikasih firewall segala macam pertahanannya. Nah, di sini dalam proses ini kita benar-benar buat si server itu tidak secure, tidak se-secure mungkin. Ya, unsecure. Jadi biar gampang untuk dieksploitasinya. Gitu. Statusnya juga pada open, terus juga portnya masih default, masih menggunakan telnet, SSH, nah, gitu. Terutama telnet nih untuk remote aksesnya. Jadi tadi pertanyaannya Pak, bisa nggak IP publiknya di scan? Ya, bisa aja. Cuman kita lihat dulu si IP publiknya dilindungin apa enggak. Ya pastinya dilindungin lah. Itu kalau kelas ISP pasti dilindungin. Makanya kalau kalian baca-baca di internet tutorial, nah kalau berhubungan sama IP publiknya biasanya mereka sensor kan. Beberapa digit belakangnya disensor.
Takut juga, takut dieksploitasi. Oke? Ada lagi? Pak, tatap muka apa, Pak? Tatap muka kan? Ya, ntar tahun depan, Bambang. Tahu saya bukan yang penentu itu. Tanya Mas Bagus, Biar biar. jadi hacker, Pak. Boleh jadi hacker. Jadi orang baik aja lah, Man. Pak, Bapak udah nikah, Pak? Astagfirullahaladzim, pertanyaan macam apa, anjir? Gila. Mana lu nggak bermutu. nggak ngasih amplop lu, Pin? Udah, udah nikah, Pak. Udah gundul lagi nikah juga. Ini siapa yang ngechat nih? Salah kirim chat lagi nih. Aduh. Aduh, bahaya tuh. Weh, ini yang anak Pak Japar ini, kembar. Apa sih? Chat apa lo? Enggak, Pak, enggak. Ntar kayak yang di sebelah, Pak. Saya takut salah kirim chat, Pak. Trauma lu ya, trauma ya. Nah, ada lagi nggak? Udah banyak tahu, Pak. Pak, nanti bikin video tutorial, Pak ya? Yang lengkap ya, Pak ya? Yang lengkap, Pak. Biar kita dimengerti, dan bisa berulang-ulang kita muternya. Lu mah nanya mulu, Jar. Ngerti kagak nanya. Iya. Ya, makanya kan minta tolong untuk buka videonya, soalnya kan kita pakai wifi ini lemot banget, mau jelek banget ini wifi mahal doang. Itu YouTube. Iya, makanya. YouTube saya di-subscribe dong. Ya apa siap? Buset, siap. Jangan lupa Pak. Subscribe Apa tuh? biar dapat dolar kuning. Dolar kuning. Pak, collab sama Pak Didik. Nah, itu Pak. Kalau Pak Didik. Saya mau collab sama ini aja lah. Karin. Sama Waldi, Pak. Waldi, Pak. Iya, mau Waldi jadi hacker, Pak. Iya, Waldi udah lama, Waldi. Kita ngomongin apa nih? Enak dibahas apa topiknya? Cara mainnya. Pak, kalau Pak Bowo, Pak. Ya buat Q&A ntar. Bawa sekarang jago bener di Instagram ke-hack, Pak. Waduh, keren juga nih. Mana, Wo? Instagram Pak, gua Bowo di-hack, bisa Pak. ngelacak, Pak. Ngelacak ini, lacak Shopee, Pak. Tanya sama Kevin Gendut, Pak. Oh, juga. Itu pakai kan di aplikasi Shopee ada ini aja. Semua juga bisa. Jar. Danda mulu. Ya, jadi nanti tugasnya nanti di pertama tadi ya, cari tahu nih ini yang SA ini apa artinya. Ini ada nih di Sendiri atau kelompok, Pak? Ya Nanti sendiri videonya lah. dulu, Pak. Biar kita nggak mengerti. Cari lah di ini Nmap Help masalah. Nah, tuh ada. Kan tuh. Pak, tugasnya mahamin video doang. Iya, mami video ini lihat tuh Nmap A artinya apa tuh? Baca kan ada nih di Nmap Help. Siap, Wo, Pak. tanya, Yang Pak. penting ada video dulu aja, Pak. Iya, ada di subscribe makanya. Nyalakan. Ya, namanya Bapak subrek mulu. Subrek. Oke, biar saya dapat AdSense. Nanti saya traktir di Babe. Kita trap ya ke Babe dong, traveling lah, Pak. Ya? Memang bener nikah, Pak. Jar. Ya habis tuh. Pak. Ya. Pak. Ini Apa? di Word aja. Di Word, Pak. Iya di Di Word aja kan tuh. Kalau bisa nih kalian juga buat apa Lanjut namanya lagi. videonya. Jangan ini dibuat videonya terus dibuat ininya apa. Nah, itu kan kalau bisa ya, Pak. Kalau nggak bisa gimana, Pak? Ya buat lah. Cerita. Masa tahu dari mana kalau misalnya kita nggak apa namanya nggak ngelakuin kan hasilnya harus dites lah. Iya sih, Pak. Harus ada tutorial dulu, Pak, biar bisa ngikutin gitu, Pak. Iya makanya ini kan dibuat tutorialnya. Udah ada Nah, tutorialnya. gitu. Oke, apalagi? Coba ntar lanjut tutorial aja, Pak. Lanjut di tutorial aja video. Iya, Biar iya, lebih. videonya. Ini Oke, video ini selamat juga malam. saya upload juga ntar. Oh iya.